Tim advokasi korban penembakan Laskar FPI oleh kepolisian menyesalkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang hanya berhenti pada status pelanggaran HAM. Pihak FPI juga menyesalkan rekomendasi Komnas HAM yang berbunyi agar menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM. Menurut mereka, peristiwa penembakan itu adalah jenis pelanggaran HAM yang masuk kategori berat. Hal ini disampaikan perwakilan tim advokasi Haryadi Nasution dalam keterangan tertulisnya Sabtu 9 Januari 2021. Dikutip dari Tribun News, Haryadi mengatakan jika Komnas HAM Republik Indonesia konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka seharusnya Komnas HAM merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember 2020 di Karawang lewat proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Haryadi Nasution juga menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM terkait peristiwa tembak-menembak yang sumbernya hanya berasal dari satu pihak, yakni pelaku. Menurutnya, selain hanya dari satu sumber, banyak kejanggalan dalam konstruksi peristiwa tembak-menembak itu, yaitu pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap dua korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan. Di sisi lain, menurutnya Komnas HAM Republik Indonesia terkesan bertransaksi nyawa dengan menyatakan 4 orang sebagai korban pelanggaran HAM. Sebelumnya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan sejumlah hal terkait tewasnya 6 Laskar FPI oleh kepolisian pada Senin 7 Desember 2020 dini hari. Komisioner Komnas HAM M. Khoirul Anam mengatakan, rekomendasi satu diantaranya agar kasus tewasnya 4 dari 6 Laskar FPI harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan karena peristiwa itu merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Bahwa terdapat 6 orang meninggal dunia dalam dua konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang Laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda. Dua, karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal. Yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.